14 Februari tahun 1946, selepas tengah malam, tepatnya pada jam 1 dini hari, dimulai sebuah aksi gerakan kudeta atas kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi Utara. Dimulai dengan kudeta militer yang sudah disiapkan sangat-sangat matang, langsung disertai dengan konsolidasi pemerintahan yang ditopang dengan basis-basis politik yang sudah siap semua. Ini adalah satu-satunya kudeta atas kekuasaan Nika yang berhasil secara de facto maupun de jure di dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini adalah satu-satunya pengambil alihan secara revolusi yang berhasil mengatasi kekuasaan Nika yang padahal adalah bagian dari sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Ya, sejak sekutu masuk bersama Nika ke Indonesia, September-Oktober 1945 itu, komandan pasukan sekutu yang berkedudukan di Makassar selalu ulang-ulang bahwa Nika adalah sekutu. Dan memang banyak tentara Nika yang datang itu adalah pasukan yang ikut bertempur mengalahkan Jepang dalam Perang Pasifik. Itulah mengapa nama Nika itu dalam bahasa Inggris, bukan Belanda. Nika, N-I-C-A, N-I-C-A, itu Netherlands Indies Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda, menggantikan dan meneruskan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi revolusi 14 Februari di Sulawesi Utara itu sungguh luar biasa. Sangat-sangat tidak mudah untuk berani melawan Nika pada waktu itu. Itulah salah satu faktor penting mengapa peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 itu bernilai sangat besar. Salah satu faktor dari sedikitnya 3 faktor yang membuat itu harus bernilai sangat besar. Faktor keduanya adalah bahwa gerakan ini pun membawa dampak sangat besar bagi perjuangan menyeluruh kemerdekaan Indonesia. Dampak besar, baik ke dalam maupun keluar. Keluar karena arena perjuangan politik internasional untuk memperoleh dukungan dan pengakuan internasional bagi eksistensi Republik Indonesia yang baru berdiri itu, gerakan dari ujung utara Sulawesi ini menjadi sangat penting dan strategis. Itu maknanya menjadi sangat strategis. Sementara ke dalam, gerakan kudeta ini memberi dampak semangat kebangsaan yang besar gitu, karena kita tahu revolusi baru mulai. Karena dengan ini maka terbukti secara konkret bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia didukung dengan segala pengorbanan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari barat sampai timur tanpa kecuali. Presiden Soekarno yang waktu itu sedang kunjungan kerja di pedalaman Jawa Timur, Malang dan sekitarnya itu, ketika mendengar berita ini melalui radio, beliau sampai terdiam kaku. Matanya berbinar-binar, kemudian menitikkan air mata. Sambil bergumam sangat lirih, seperti berbisik kepada dirinya sendiri, Bung Karno berkata-kata, seorang diri itu, Minahasa walaupun daerah terpencil di wilayah Republik Indonesia, namun putra-putrinya telah memperlihatkan kekesatriaannya terhadap Ibu Pertiwi. Itu sedemikian mendalam momen itu bagi Bung Karno, sehingga ia hafal terus kalimat-kalimatnya itu sendiri, dan kemudian ia tulis gitu. Sekembalinya ke ibu kota Jogja, Presiden segera menyampaikan amanat melalui radio. Kalimat itu ia ulangi lagi, ditambah dengan amanat, laksanakan tugasmu dengan seksama, dengan penuh tanggung jawab. Sampai puluhan tahun kemudian Bung Karno masih terus mengingat ucapan itu. Kenapa? Karena momentum saat itu benar-benar sangat menyentuh dia. Ini betapa perjuangannya sendiri itu
ternyata didukung oleh segenap rakyat dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Faktor penting ketiga yang membuat gerakan Merah Putih ini harus dinilai sangat besar, yaitu karena memang sangat tidak mudah. Bahkan tidak bisa mulai melakukannya saja. Walaupun gagal atau batal, itu untuk bisa aja itu sudah luar biasa. Gitu. Nilai heroik gerakan ini sangat-sangat besar karena harus diingat betapa sangat tidak mudah melakukan pemberontakan di Indonesia Timur. Sangat berbeda dengan situasi di Indonesia Barat, di Jawa, Sumatera. Di Timur, pasukan sekutu dengan persenjataan modern itu adalah pasukan Australia. Di Indonesia Barat itu Inggris. Lain dari India, tapi dalam kesatuan Inggris. Nah, yang dari Australia ini itu sangat ganas, tanpa ampun. Beda dengan pasukan sekutu di Jawa dan Sumatera yang dari Inggris itu. Pandangan mereka terhadap politis Indonesia itu sangat berbeda di timur dan di barat. Mengapa? Nah, ini. Ada dua faktor besar yang membedakan pasukan sekutu di Indonesia Barat dan Timur. Pertama, pasukan sekutu Inggris yang di barat ya, Indonesia Barat itu, Sumatera, Jawa itu, tidak terlalu mengalami perang besar yang sampai hancur-hancuran saat menghadapi Jepang di Asia Tenggara, karena Jepang sudah harus mengerahkan kekuatannya, dikonsentrasikan menghadapi pasukan Amerika yang dipimpin MacArthur. Sebaliknya pasukan sekutu dari Australia itu harus bertempur habis-habisan di timur, di Papua Nugini, Irian Barat, Sulawesi, menghadapi tentara Jepang yang selain sangat kuat, juga sudah terkonsentrasi di situ karena sudah mundur yang dari angkatan darat lain-lain yang dari negeri lain udah berkumpul di daerah Sulawesi situ. Sehingga pertarungan di Sulawesi atau Indonesia Timur pada umumnya itu benar-benar hancur-hancuran. Banyak nyawa melayang di pihak kedua belah pihak. Sehingga itu menimbulkan dendam besar di kalangan pasukan sekutu yang berasal dari tentara Australia itu. Waktu itu kita tahu angkatan darat Jepang yang dari barat dan dari utara itu udah banyak yang mundur ke Sulawesi. Sehingga mereka menjadikan itu basis pertahanan. Itulah mengapa sekutu pun sebaliknya membombardir kota Manado dan seluruh Minahasa hampir setahun penuh dan hampir setiap hari. Dari awal September 1944 sampai pertengahan Agustus 1945 hampir tiap hari dihujani bom gitu. Nah, apalagi di awal pada September tahun 44 itu, selama sebulan penuh, apalagi di hari pertama, tanggal 3 dan 7 itu, waduh itu di mana-mana hujan bom. Gitu. Pendek kata, sekutu sangat ganas di Sulawesi. Komandannya Brigadir Jenderal Ivan Digerti, kemudian diganti oleh yang lebih ganas lagi, yaitu Brigadir Jenderal Frederick Oliver Chilton. Itu komandan Brigadir 18 yang habis bertempur di Papua, Irian. Itu Jenderal Chilton itu langsung mengeluarkan perintah tembak di tempat jika melanggar sejumlah aturan yang dia atur, begitu menekan dan menindas rakyat sehingga sukar untuk melakukan perlawanan di Indonesia Timur. Salah satu yang disebut sebagai kejahatan terhadap sekutu, disebutnya secara resmi itu adalah jika memakai seragam sehingga bisa menjurus pada milisi. Jenderal ini bahkan langsung mengancam Gubernur Sulawesi Samratulangi untuk tidak boleh berfungsi sebagai pemerintah Indonesia. Kekuasaan pemerintahan hanya di tangan Nika. Gitu. Jadi lebih ganas lagi dari
komandan sebelumnya, yaitu Brigadir Jenderal Dougherty itu ya. Bahkan sebulan kemudian, Ratu Langit yang ditangkap dan dibuang bersama sejumlah tokoh Indonesia Timur. Dibuang ke Papua. Nah, semua tekanan keras dari sekutu itu menjadi kesempatan langsung bagi Belanda untuk secepatnya konsolidasi kekuasaan di seluruh wilayah tanpa kecuali, sampai di daerah-daerah seperti Kuandang, Toli-Toli. Jadi sangat berbeda dengan di Indonesia Barat. Di Jawa, pasukan pemimpin sekutu ya bahkan sempat melarang Belanda untuk masuk ke wilayah-wilayah tertentu dan sempat menahan. Faktor kedua yang membuat sikap sekutu itu berbeda di antara Indonesia Barat dan Timur, nah ini adalah berkat jasa dari Wely Pesik. Juga karena istri dari Lord Mountbatten, Admiral Louis Mountbatten. Admiral Louis Mountbatten itu adalah panglima tertinggi pasukan sekutu untuk Asia Tenggara, berkedudukan di Singapura. Istrinya, Mrs. Edwin Mountbatten, itu dia banyak mendapat info tentang perjuangan rakyat Indonesia pada waktu ia aktif dalam Palang Merah Internasional. Dia mendapat info antara lain dari Kolonel Van der Post. Van der Post ini adalah perwira sekutu asal Afrika Selatan yang dipenjarakan Jepang di Indonesia. Nah, sebagai perwira tinggi, ia tertarik untuk mempelajari lebih dalam gerakan politik di Indonesia. Dan dia mendapatkan bahwa ternyata pemerintah Indonesia itu bukan alat fasisme Jepang. Jadi tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh Belanda ke pihak sekutu. Juga bukan sekedar ekstremis atau bandit-bandit yang tampil kebetulan di saat situasi sedang kacau ya gitu. Bahwa pula perjuangan politik untuk kemerdekaan rakyat itu sudah diperjuangkan selama puluhan tahun. Nah, Van der Post itu melaporkan itu melalui istri dari Mountbatten. Nah, Mrs. Mountbatten itu yang menyampaikan kepada suaminya, Admiral Laksamana Mountbatten itu. Lalu apa jasa Wely Pesik? Jasa Wely Pesik sangat strategis. Wely Pesik inilah yang menggerakkan aksi coret-coret di dinding-dinding gedung, kereta api, pagar-pagar tembok dengan semboyan-semboyan politik pro kemerdekaan, pro demokrasi, keadilan sosial, social justice ya. Wely yang bikin draftnya, lalu para pemuda menyebar ke seluruh penjuru kota, sampai di luar kota bahkan, untuk menuliskan itu dengan cat huruf besar-besar di tembok-tembok gedung, di pagar-pagar tugu, gitu, gerbong-gerbong kereta api, dan semuanya dalam bahasa Inggris. Karena memang ditujukan kepada sekutu, bukan bahasa Belanda. Karena targetnya memang adalah pihak sekutu. Itu Wely merancang itu. We fight for Indonesian independence and for nothing else. Itu antara lain kata-katanya. All men created equal. Itu petikan dari kalimat terkenal dalam deklarasi kemerdekaan Amerika ya. Ada lagi kalimat don't want to be ruled by any other nation. Artinya sudah cukuplah kita diatur oleh bangsa lain gitu. Kemudian ada once free, forever free. Sekali mereka kata merdeka, fight for freedom, free or die, merdeka atau mati. Pendek kata, semuanya itu membentuk kesan bahwa politik Indonesia adalah politik intelek, terpelajar, bukan banditisme. Juga banyak kalimat yang berusaha menunjukkan bahwa Indonesia tidak melihat sekutu sama dengan Belanda. Bahwa Indonesia membedakan sekutu dan Belanda. Misalnya coretan yang berbunyi, no Indonesian care about the NICA, nikah. Kami Indonesia tidak peduli dengan nikah. Strategi coret-coret di dinding dan di pagar-pagar itu, juga gerbong-gerbong kereta api itu,
berhasil. Ide dan upaya Weli Pesik ini berhasil. Kemudian Perdana Menteri Sultan Syahrir pun sangat mendukung strategi Weli Pesik ini. Weli Pesik memang adalah seorang pimpinan Laskar Kris, gitu. Sehingga Perdana Menteri Syahrir sering datang berkunjung di markas Kris di Jalan Asem Baru itu. Sekarang Jalan Dr. Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, sekutu kemudian bahkan membantu dan memfasilitasi dan mengamankan proses perpindahan ibu kota pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Jogja. Padahal kita tahu sekutu sudah jadi korban di Surabaya. Perlawanan rakyat Surabaya itu sampai komandannya Jenderal Malebi itu tewas gitu kan. Tapi memang Lord Mountbatten sudah menggariskan perintah itu. Jadi jauh berbeda dengan sikap sekutu atau pasukan Australia di Indonesia Timur yang serba keras, ganas, menindas tanpa ampun. Ditambah lagi kekuatan militer Belanda, juga pemerintah sipilnya, sudah berhasil terkonsolidasi dan mantap. Jadi memang, sekali lagi, sangat-sangat sukar untuk melawan. Itulah mengapa Beb Palar, Nicodemus Lambertus Palar, wakil Indonesia, Duta Besar Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, itu Palar sangat terkagum-kagum pada keberanian Gerakan Merah Putih 14 Februari di Sulawesi Utara itu. Palar sama bilang begini, pemberontakan inilah pemberontakan di dalam kandang singa. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1946 itu? Kita harus melihat latar belakangnya. Pertama, keliru jika mengatakan gerakan itu cuma gerakan reaksi dari para serdadu Nili yang tidak puas tentang pembagian ransun. Itu sebaliknya, itu hanya sengaja ditiupkan untuk memperkuat konsolidasi politik di kalangan serdadu. Gitu ya. Itu memang ditiupkan, itu sengaja ditiupkan karena memang itu efektif sekali. Biasa itu untuk melakukan menciptakan kondisi pertentangan kelas gitu kan, gitu. Sesungguhnya gerakan dan semangat kebangsaan Indonesia di Minahasa dan seluruh Sulawesi Utara sudah lama bertumbuh. Bahkan kata Pramudian Tetur dalam bukunya yang berjudul Sang Pemula, tokoh Perserikatan Minahasa itu FDY Pangemanan, dia adalah seorang perintis kebangunan nasionalisme Indonesia sebelum Budi Utomo. Budi Utomo kita tahu sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia ya, gitu. Bulan Mei. Tokoh-tokoh perintis kemerdekaan asal Minahasa banyak sekali. Sibolga Ngion, Peli Supit, Yusuf Mewengkang, Udo Panto, itu Rudolf Panto, GR Panto itu. Banyak. Pangemanan kakak beradik itu, FDY dan adiknya itu. Samratulangi, Alex Maramis. Begitu pula para aktivis asal Minahasa yang aktif di dalam Kongres Pemuda. Baik Kongres Pemuda pertama tahun 1926 maupun yang kedua yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Seperti di Kongres pertama itu ada Paul Pinontoan ya. Paul adalah pemakala pertama pada Kongres Pemuda pertama. Kemudian ada Stin Adam, Arnold Monenutu, Ondok Senduk, Dr. Rumondor Senduk itu, dan lain-lain gitu. Arnold Monenutu adalah dalang dan sponsor Kongres Pemuda kedua yang kemudian mencetuskan Sumpah Pemuda itu. Juga Inka Panto, ya, Oha Panto, dia adalah aktivis dalam Kongres Pemuda itu. Nasionalisme Indonesia semikian merasuk jiwa banyak orang di Sulawesi Utara itu, sampai-sampai api semangat itu menjalar di dalam kehidupan bergereja. Salah satu buah dari fenomena itu ialah lahirnya gereja KGPM, Kerapatan Gereja Protestan Indonesia, yang terkenal dengan semboyannya Kristus dalam kebangsaan dan kebangsaan dalam Kristus. Begitu pula gerakan perlawanan tentara asal Minahasa. Itu bahkan sangat terkenal di mana-mana karena sangat mencengangkan. Hampir tidak masuk akal. Misalnya yang terkenal pemberontakan tentara Nil di Jawa Barat pada tahun 1926 dan 27 itu.
yang dimulai di Cimahi, dari Cimahi itu, oleh Kaunang Roti dan Dondo Kambei Manua. Lalu teman mereka, Nyong Item, ditangkap dan disiksa sampai mati. Tapi kematian Nyong Item itu justru menimbulkan gelombang besar perlawanan orang Minahasa di semua kesatuan KNIL di sejumlah kota di Jawa Barat sampai Jakarta, gitu kan. Mereka dipimpin oleh Mingkit Wenas, Sersan Wuntu, Bolang, Tangkudung, Paul Nelwan, Bos Karamoy, Pangemanan, Kolowai, gitu. Mereka berhasil menguasai markas CPM di Kota Bandung, menguasai artileri, gitu. Persenjataan untuk serangan udara itu ya. Sersan Muntu memimpin pasukan yang berhasil merebut pusat gudang mesiu dan persenjataan di Bandung. Pemerintah Belanda sampai harus mengerahkan pasukan sangat besar untuk mengalahkan mereka. Khusus perlawanan tentara KNIL yang memuncak pada kudeta 14 Februari tahun 1946 itu, ini lain. Ini sudah sepenuhnya dalam rangka perjuangan politik kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi waktu pemerintah Nika hendak berdiri di Sulawesi Utara, dulu kalau bilang Sulawesi Utara itu adalah seluruh keresidenan Manado yang sampai meliputi Sulawesi Tengah. Itu. Nah, kalau sekarang wilayah itu sudah kurang lebih terdapat 40 kabupaten dan kota. Luas sekali. Waktu itu Nika mulai konsolidasi kekuasaan. Militernya ada pasukan yang didatangkan melalui Tarakan, itu pasukan Belanda yang baru habis bertempur dalam Perang Pasifik. Lalu ada beberapa kompi lain. Di antaranya yang baru dibentuk. Mulanya itu dibentuk dalam wadah LOC. Nah, LOC itu Leihere Organisasi Sentral. Pusat Organisasi Ketentaraan. Organisasi-organisasi militer yang ada diajak untuk bergabung di dalam wadah ini. Kalau mau. Tidak kecuali para pemuda Sulawesi Utara yang bekas pasukan milisi Jepang. Tapi inti dari perusahaan itu adalah, yang terkenal itu adalah Kompi 7 yang bermarkas detailing itu, yang baru habis bertempur dalam Perang Pasifik. Gitu. Komandannya adalah perwira yang berpengalaman, ya, sangat berani dan terkenal. Itu namanya Carlier. Gitu. Dia ikut ketika sekutu pertama kali masuk menyerbu kota Berlin. Carlier itu ada di situ. Nah, di dalam pasukan Nika yang baru dibentuk itu masuklah Freddy Lumano dan Mantik Pakasi. Mereka menyusup, infiltrasi. Freddy Lumano dan Mantik Pakasi ini memang adalah penyusup. Mereka adalah binaan oleh Samratulangi yang masuk sejak tahun 1944. Mereka datang dari Jakarta, Makassar, gitu. Dan Ratulangi menyuruh mereka infiltrasi ke Sulawesi, menyiapkan. Gitu. Banyak yang menyusup. Bersama banyak infiltran lain ya, para pejuang di Jawa itu masuk di Sulawesi Selatan dan Utara. Jadi Lumano dan Pakasi ini memang pada dasarnya penyusup, infiltran. Tujuan mereka bukan untuk mengabdi pada Nika, tapi untuk mempengaruhi sesama tentara untuk kelak akan memberontak. Jadi sebelum masuk Nika sebelum pasukan Nika itu dibentuk, Lumano dan Pakasi sudah bikin pasukan sendiri. Namanya pasukan Tubruk yang bergerak di bawah tanah. Mereka udah puluhan orang anggotanya ya, dan dengan persenjataan. Mereka satu pasukan. Nah, antero pasukan itu yang dibawa masuk oleh Lumano, Freddy Lumano dan Pakasi itu ke dalam organisasi pasukan Nika itu. Di situ ada Bert Sigarlaki, Polet Malonda, Franz Kora, Wem Tamburian, Moritz Rotinsulu, Franz Lantu, Hans Lengkoan, Sam Kumaunang, dan lain-lain. Gitu. Banyak. Bersama mereka di sini, kemudian masuk juga bergabung
Siga Rombot dan Wangkok Sumanti. Nah, Wangkok Sumanti adalah mantan pemimpin pasukan milisi Jepang yang sudah lama ikut dibina dalam kelompok-kelompok pergerakan politik pro kemerdekaan Indonesia di Tondano. Sama dengan Siga Rombot, dia petugas telekomunikasi militer Jepang. Nah, Rombot sudah aktif dalam itu, dan dia sangat aktif lebih aktif dari lain-lain dalam organisasi politik pemuda pro Indonesia Merdeka itu, di Tondano itu. Nah, mereka itu dibina antara lain oleh Dr. Ondok Senduk, Rumondor Senduk, dan Dr. Hewan Wim Ratulangi. Dr. Ratulangi itu sangat giat dalam membangun kesejahteraan rakyat. Dia sudah pejabat sejak zaman sebelum Perang Dunia ya, dari tahun 30-an dia sudah pejabat pemerintah, dan dia sangat aktif menolong kesejahteraan rakyat itu. Nah, Dr. Hewan W.J. Ratulangi, Wim Ratulangi. Dia kemudian menjadi Menteri Penerangan NIT sebagai tokoh dari ormas politik GIM, Gerakan Indonesia Merdeka. Sedang Dr. Rumondor Senduk adalah tokoh Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, jadi Siga Rombot dan Wangkok Sumanti sama juga dengan Freddy Lumano dan Mantik Pakasi. Mereka sama-sama menyusup. Mereka masuk dalam organisasi tentara Nika untuk mempengaruhi sebanyaknya pengikut. Sampai tiba waktunya, kalau sudah kuat, mereka akan menekuk kekuasaan Nika melalui jalur militer. Itulah mereka timbang yang paling efektif gitu. Nah, karena dua alur kelompok ini sama-sama aktif bergerak mempengaruhi dalam, maka walaupun masing-masing mereka bekerja secara sangat rahasia, tetapi tentu tidak memerlukan waktu lama bagi mereka untuk kemudian saling berjumpa dan saling tahu bahwa tujuannya ternyata sama. Lalu mereka bersatu sehingga usaha mereka semakin sistematik dan cepat. Itu. Nah, di antara tentara Nika yang segera memberi dukungan pada gerakan mereka, yang terkenal adalah Sersan Franz Bisman. Kemudian adalah Kopral Mambiruntukau dan Yusko Tambunan. Gitu. Dan sangat banyak sebenarnya. Di kalangan pemuda, di luar organisasi militer Nika, Dr. Senduk dan Dr. Ratulangi itu mendirikan Wadah Perjuangan Indonesia Muda yang dipimpin oleh Wem Pangalila bersama Sam Manangka, Hengki Lego, Ben Wowor, Rahmat Pulukadang, Edi Mondong, Olang Sondak, Yerit Kansil, Sukandar, Usman Pulukadang, Pendeta Wem Rumambi, dan lain-lain gitu. Ormas pemuda itu namanya Indonesia Muda. Nah, ini memang adalah target Kongres Pemuda. Kita tahu memang adalah target dari Kongres Pemuda tahun 1928 itu ya, dulu. Yaitu untuk mempersatukan semua ormas pemuda dan para pemuda yang sifatnya kedaerahan ya. Dulu kita tahu ada Yong Minahasa, Yong Batak, Yong Sumatera, Yong Java, Yong Islamitan Bond, dan sebagainya gitu. Yong Betawi, Sunda, nah, dan lain-lain gitu ya. Para pemuda ini pun sudah berhubungan dengan para tokoh pergerakan politik kebangsaan. Seperti Inka Panto, Geda Dawan, Max Tumbel, dan sebagainya gitu kan. Tapi Indonesia Muda itu belum sempat konsolidasi organisasi, datanglah ke Tondano Kris Ponto. Kris Ponto datang dari Manado dan bilang bahwa di Manado sudah berdiri Barisan Pemuda Nasional Indonesia, BPNI, yang diprakarsai oleh John Rahasia. Dan sudah akan bergerak katanya. Nah, karena tertarik, karena memang sudah harus bergerak, karena sama-sama berasas kebangsaan, nasionalisme Indonesia, maka langsung disambut oleh para pemuda yang aktif dalam Indonesia Muda itu.
Dr. Senduk dan Wem Ratulangi pun mendukung gerakan mereka itu. Nah, pertengahan Oktober 1945 itu, BPNI mulai aktif. Antara lain mereka mendirikan 2 surat kabar sekaligus, bernama Ketepel dan Suara Indonesia Muda. Jadi tetap gerakan Indonesia Muda itu ada ya gitu. Ketepel itu alat tembak ya, pakai batu itu. Media massa mereka ini, dua koran ini sangat berani. Sampai-sampai para redakturnya ditangkap kemudian ya, diadili bahkan, penjara. Kemudian BPNI merencanakan aksi untuk tanggal 10 Januari tahun 1946. Begini, di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Manado, pada tahun-tahun sebelum datangnya tentara Jepang, selalu ada perayaan memperingati kontrak 10 Januari. Itu perjanjian persahabatan antara Belanda dan Minahasa yang dilakukan pada tahun 1679. Walau kontrak itu dari awalnya sudah diingkari oleh Belanda, tapi orang Minahasa tetap membanggakan itu karena itu merupakan pengakuan Belanda bahwa Belanda tidak menjajah Minahasa karena Belanda melihat Minahasa sebagai setara. Sehingga mereka dianggap melakukan persahabatan secara setara untuk kepentingannya masing-masing. Di kemudian hari, saat nasionalisme Indonesia semakin marak, Belanda menjadi khawatir, maka Belanda merasa perlu untuk mengipas-gipas kembali perasaan orang Minahasa itu agar tetap setia pada pemerintah kolonial, sehingga antara lain melakukan perayaan besar-besaran pada setiap tanggal 10 Januari itu sampai sebelum Jepang masuk ya gitu. Tapi kali ini pada tahun 1946, perayaan 10 Januari tahun itu, para pemuda pro kemerdekaan yang tergabung dalam BPNI, Indonesia Muda itu juga, sudah punya niat lain, yaitu untuk menunggangi acara perayaan itu. Para pemuda radikal ini akan menyusup di antara penduduk yang hadir, lalu tiba-tiba mereka akan menaikkan bendera merah putih dan akan tampil dengan pidato-pidato yang membakar rakyat, menggelorakan semangat rakyat untuk menentang kolonialisme Belanda. Itu rencana mereka. Tetapi rencana mereka keburu tercium oleh intel Belanda. Maka sehari sebelum acara, yaitu tanggal 9 Januari, para pemimpin BPNI ditangkap habis. Bahkan para politisi senior ditangkap. Tetapi walaupun pimpinan BPNI ditangkap, jaringan gerakan pemuda yang dibangun sejak Indonesia Muda itu, sebelum BPNI itu, sudah terbentuk sampai di desa-desa di pedalaman. Dan sudah mulai aktif. Dan itu memang tidak sukar ya, pembentukan di desa-desa itu. Karena sejak bertahun-tahun sebelumnya, bahkan berpuluh tahun sebelumnya, partai-partai berhaluan kebangsaan Indonesia, seperti PNI, Partai Nasional Indonesia, Bung Karno, Parindra, Partai Indonesia Raya, Dr. Sutomo, Gerindo, dan lain-lain itu, semua bahkan sudah punya cabang resmi sampai di daerah terpencil seperti Tombatu, Motoling, dan wilayah-wilayah yang jauh terpencil lainnya. Itulah mengapa seiring berlalunya kekuasaan Jepang, orang Sulawesi Utara walaupun sudah dihancurkan oleh Jepang di awal Perang Dunia Kedua, Jepang menghancurkan Sulawesi Utara karena Minahasa dianggap pro-Belanda, anti-Belanda. Jadi Jepang menghancurkan daerah itu. Dan kemudian sebaliknya, di akhir Perang Dunia Kedua, sekutu menghancur leburkan daerah itu. Karena di situ Jepang sudah membangun kekuatan yang besar sekali. Gitu. Meskipun begitu, meskipun sudah hancur-hancur begitu,
Tetapi masyarakat daerah Sulawesi Utara dan Minahasa itu tidak kehilangan orientasi politiknya. Sebagaimana gerakan Indonesia Merdeka yang muncul di Lelem, Sonder sejak tahun 1930-an. Kemudian di Toli-Toli, Gorontalo, Nani Wartabone pada tahun 1942 itu. Begitulah ketika kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tahun 45 di Jakarta. Para pemuda di Tondano langsung bergerak. Gitu. Sampai ada sekolah kebangsaan yang dipimpin oleh Engel Paringkuan, di mana sangat banyak tokoh Republikan aktif terlibat, tokoh-tokoh. Di Kakas bahkan, masih tanggal 16 Agustus tahun 45, jadi sebelum 17 Agustus di Jakarta, di Kakas sudah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu oleh Dauhan, John Malonda, Guan Sangkaeng, Tuki Watuseke, dan banyak yang hadir waktu itu. Nah, sama dengan gerakan yang berlangsung dalam tubuh militer Nika itu, yang digerakkan oleh Lumano, Mantik Pakasi, dan Sigarombot ya. Walaupun jadi sama dengan gerakan politik pemuda, ya, yang di militer pun begitu. Walaupun Freddy Lumano dan Mantik Pakasi sudah ditangkap sejak 28 Januari, tetapi gerakan yang mereka rintis sudah berbuah matang. Gerakan yang dipimpin oleh Sersan Mayor atau Furir Cali Taulu, ya, Charles Cusi Taulu, yang dipanggil Cali, gitu. Dan wakilnya Sersan Mais Wisan, Servuis Dumais Wisan. Yang Wisan inilah yang kemudian akan bertindak sebagai komandan operasi pada hari H yang sudah mereka tentukan. Cali Taulu dan Mais Wisan pun sudah menyusun rencana sampai sangat rinci, mendetail, lengkap dengan langkah-langkah yang harus diambil bila terjadi perubahan-perubahan. Ya, kalau istilah sekarang, plan B, plan C, ya, gitu. Kemungkinan-kemungkinan lain, gitu. Bahkan Mais Wisan sudah berkali-kali mengutus Nok Korompis untuk memastikan bahwa kawan-kawan di luar, yaitu para politisi sipil dan kelompok pemuda Indonesia Muda, itu, yang kemudian mendirikan PPI, Pasukan Pemuda Indonesia, harus sudah siap. Karena Mais Wisan berpesan bahwa kita harus ingat bahwa gerakan ini bukan pemberontakan, melainkan kudeta. Kalau pemberontakan, kata Mais Wisan, itu hanya ekspresi marah. Targetnya hanya asal sudah memukul penguasa, asal sudah merugikan pihak penguasa, itu sudah. Sedangkan kudeta lain. Kudeta bertujuan mengambil alih kekuasaan pemerintahan, lalu mengganti dengan pelaksana pemerintahan yang baru, yang dijalankan sendiri dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan profesional. Itulah mengapa, kata Wisan, harus siap, gitu. Karena akan bergerak ke depan, gitu, jauh ke depan. Maka kader-kader Indonesia Muda yang sudah dilatih sejak akhir pendudukan Jepang itu, sudah dilatih untuk administrasi pemerintahan, sudah mulai bersiap, gitu. Begitu pula untuk kepemimpinan pemerintahan, pucuk pimpinan pemerintahan. Itu sudah disiapkan Benak Lapian, BW Lapian, Bernard Willem Lapian. Dia pejuang perintis kemerdekaan, mantan anggota Volksraad, Dewan Rakyat di Jakarta. Semula yang dipilih untuk memimpin menjadi pucuk pemerintahan itu adalah seorang tokoh yang di masa Jepang sangat anti kolonialisme Belanda. Sedemikian antinya dia terhadap Belanda, sampai dia diberi anugerah langsung oleh Kaisar Hirohito di Tokyo. Dia dipilih karena tokoh anti Belanda, itu pertimbangannya. Tapi ternyata tidak berani. Karena memang tidak mudah itu untuk melawan kekuasaan Nika, ya, di Indonesia Timur. Beda dengan di Indonesia Barat. Sebaliknya, Benak Lapian yang semasa Hindia Belanda itu menikmati sebagai pejabat, ya,
anggota Volksrat kan. Tapi ia tidak pernah menolak tanggung jawab. Ia tidak mengenal takut, tidak mengenal mundur. Dia tahu memang risikonya besar, tapi dia tidak mundur. Dia mengambil tanggung jawab itu. Rencana kudeta yaitu hari Kamis tanggal 14 Februari jam 3 dini hari. Pas orang enak-enak, puncak enak tidur itu. Nah, tapi itu rencana plan B itu bisa dimajukan jika terjadi perkembangan yang bisa merugikan rencana. Jadi harus lebih dulu bergerak. Nah, tanggal 13 Februari itu, siang, Furir Calik Taulu dan Sersan Maiswisan disuruh menghadap di markas garnison. Di situ bukan saja sudah menunggu komandan garnison, Kapten Blom itu, tapi juga pemimpin militer Nika tertinggi di wilayah itu, yaitu Letnan Kolonel De Vries, BP De Vries. Juga ada Letnan Carlier yang sangat terkenal, pemimpin pasukan sekutu yang sangat diandalkan itu. Taulu dan Wisan diinterogasi karena Intel sudah mencium gelagat mereka. Tetapi semua petinggi militer Nika itu kaget bukan kepalang. Karena Calik Taulu maupun Maiswisan tidak menyangkal setitik pun niat mereka. Malah mereka dengan tegas mengatakan bahwa mereka memang harus berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Maka ya jelas, tanpa perlu berpanjang-panjang periksa-periksa lagi, tanpa perlu mengajukan bukti dan sebagainya oleh saksi dan sebagainya itu, langsung saja mereka dijebloskan di dalam sel, diterungkup gitu ya. Tetapi Taulu dan Wisan bisa seperti itu, bisa berani begitu, itu karena mereka sudah sangat yakin bahwa operasi militer yang mereka susun sudah pasti berjalan dengan sendirinya walaupun mereka tidak ada. Dan pasti berhasil. Itu sudah matang sekali mereka susun. Bahkan ketika keluar perintah, tiba-tiba di hari itu, keluar perintah untuk di markas itu tidak boleh ada senjata yang berisi peluru. Semua magasin itu harus dikosongkan. Para pimpinan gerakan ini pun Taulu, Wisan dan lain-lain itu tidak ragu. Karena itu pun sudah termasuk di dalam skenario plan B mereka. Gitu. Karena seperti Maiswisan bilang, kunci gudang peluru itu ada di tangan mereka. Juga karena sudah ada langkah-langkah operasi walaupun tanpa peluru. Sudah disiapkan bagaimana harus bergerak tanpa peluru. Itulah mengapa kudeta ini pada awalnya hanya meletuskan peluru beberapa saja di tempat lain. Semuanya berhasil dengan baik. Dan betul, malamnya selepas tengah malam, semua penjaga disergap, dilucuti senjatanya, dikurung dalam sel. Gudang senjata diambil. Semua pemimpin pasukan Belanda dalam tangsi itu, tangsi putih maupun tangsi hitam, ditangkap dan ditahan dalam penjara. Sebaliknya semua tahanan dibebaskan. Calik Taulu, Maiswisan, Wangkok Sumanti, Yan Sambuaga, semua dibebaskan. Dan detik itu juga yang dibebaskan itu, Taulu, Wisan, semuanya, Wangkok Sumanti, langsung bergerak karena sudah ada skenario masing-masing. Sudah tahu tugas yang akan mereka bikin. Nah, Wangkok Sumanti langsung mengajak Runtukahu dan Kotambunan untuk lebih dulu menggelar upacara pengibaran bendera merah putih. Hari belum subuh, masih sangat gelap. Gitu. Yos Kotambunan dan Mas Sitam menggerek. Menggerek bendera merah putih itu. Mereka pun walau cuma beberapa orang, dengan hikmat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walau suasana sangat-sangat tegang,
dan bahkan sangat mendesak detik demi detik, hanya hitungan detik, karena harus bergerak terus kan, melawan kekuatan yang sangat besar. Tapi mereka tetap menggelar upacara resmi dan sangat hikmat. Sesudah itu mereka saling berjabat tangan dengan penuh semangat, karena mereka tetap anggap pengibaran bendera merah putih itu adalah salah satu puncak terpenting keberhasilan. Inilah untuk pertama kali selama berabad-abad bendera merah putih berkibar di markas militer itu. Markas militer yang sudah melegenda selama puluhan tahun terakhir. Sementara pasukan-pasukan lain, teman-teman mereka, sudah menyebar jauh, sangat jauh, bahkan sampai keluar kota untuk menguasai markas-markas dan pusat-pusat militer Belanda yang ada di berbagai tempat. Mereka sampai di tangsi tentara di Girian ya, di utara. Dikuasai semua wilayah, di Tomohon, Kakas, Kawangkoan, sampai ke pedalaman Minahasa Selatan. Di Kakas ada Emil Waro, sersan marinir kerajaan Belanda. Emil Waro langsung diangkat menjadi komandan Angkatan Laut Indonesia untuk seluruh perairan Sulawesi Utara. Artinya, dialah semacam panglima Angkatan Lautnya dari gerakan ini. Semua orang Belanda ditangkap. Komandan garnison kota, Kapten Blom, ditangkap. Pucuk pemerintah Nika, Residen Command de Ruyter, ditangkap. Komandan pasukan bekas sekutu yang terkenal jagoan itu Letnan Carlier ditangkap. Komandan penjagaan tawanan perang di Wangurer yaitu Letnan Van Emden. Letnan ini menolak. Bahkan walaupun dibilang atasan-atasannya sudah menyerah, sudah ditangkap, dia malah bilang karena mereka pengecut, jadi mereka ditangkap. Dia juga melawan. Tetapi Sam Kumaunang dan Hans Lengkoan itu dengan gampang menekuknya. Itu. Mereka menyusup ke dalam markas itu dan pura-pura sedang menjaga pos. Ketika Letnan Van Enden datang menginspeksi, dia sebaliknya langsung ditangkap gitu kan. Semua Belanda ditangkap. Bahkan Belanda-Belanda yang ada di perkebunan Marinsou di pulau terpencil Talise, yaitu Meneer van Loon, semua ditangkap. Semua politisi pejuang Indonesia yang berada di penjara dibebaskan. Itu tokoh-tokoh ya, seperti Dauhan, Max Tumbel, Intan Permata, semua ditangkap. Penangkapan terhadap pucuk pimpinan militer Nika, yaitu Overste BP de Vries, itu dipimpin langsung oleh Sigar Rombot, Freddy Lumano, dan Franz Bisman. Sigar sengaja mengambil alih kepemimpinan itu karena dia memang pertama-tama seorang politikus gitu. Sigar Rombot mengambil prakarsa itu dalam pelucutan De Vries itu agar berlangsung secara terhormat karena dia ada strategi. Rombot punya strategi yaitu De Vries harus melakukan penyerahan kekuasaan melalui upacara resmi yang disaksikan seluruh pasukan yang ada di markas. Dan benar, strategi Sigar Rombot berhasil. Gitu. Kemudian bendera merah putih dikibarkan di semua kantor pemerintah, swasta, militer, semua sekolah-sekolah. Para pejabat tinggi Belanda itu sampai menangis. Karena di depan mata mereka menyaksikan betapa bendera negaranya di mana-mana digunting bagian birunya, lalu dikibarkan bendera merah putih itu. Bena Lapian sebagai pucuk pimpinan pemerintahan pun segera mengirim surat resmi ke markas sekutu di Makassar. Dia mengundang sekutu untuk menyaksikan langsung kemampuan Indonesia dalam hal pelaksanaan roda pemerintahan, keamanan, ketertiban, hukum, dan sebagainya. Termasuk dalam hal menjaga tawanan perang Jepang itu.
Tetapi rupanya sekutu tetap belum bergeser dari sikapnya sebagai menganggap nikah sebagai bagian dari mereka. Jadi mereka datang atau ketika diundang oleh Lapian, mereka datang tapi dalam rangka kepentingan membela Belanda. Itu. Mereka tetap berprinsip bahwa nikah memang adalah bagian dari sekutu. Sekutu kemudian mengundang Lapian dan kawan-kawan itu, atau Indonesia itu, berunding di atas kapal El Libertador yang sedang legoya jangkar itu di perairan Manado. Gitu. Perundingan antara Indonesia, Belanda, dan sekutu. Sekutu bahkan memenuhi tuntutan Lapian dan Taulu untuk harus menurunkan bendera Belanda yang ada di kapal itu. Karena menurut Taulu dan Lapian, tempat perundingan harus netral. Gitu kan? Nah, bendera Belanda itu memang ada di kapal itu karena pucuk pimpinan nikah Indonesia Timur ya, berada di kapal itu. Maka secara protokoler itu memang begitu ordernya, harus mengibarkan itu. Tapi kali ini disuruh turunkan bendera Belanda dan sekutu mengakui tuntutan itu. Semua sekutu memenuhi tuntutan itu dan menurunkan bendera itu. Jadi sekutu benar-benar sudah memposisikan eksistensi pemerintahan Benak Lapian sebagai pemerintah yang berdaulat. Inilah yang saya bilang bahwa kekuasaan yang dicapai melalui kudeta 14 Februari 1946 itu adalah berhasil baik secara de facto maupun secara de jure. Nah, bendera merah putih terlihat berkibar-kibar di mana-mana. Ini pemandangan yang belum pernah terjadi, belum pernah terlihat oleh masyarakat di masa-masa sebelumnya kapanpun, gitu. Bahkan belum pernah dibayangkan, sehingga benar-benar menakjubkan, gitu. Sehingga mereka merasa sah untuk menamakan ini peristiwa merah putih. Dan memang karena banyak orang menyebut tentara yang dipimpin oleh Taulu itu tentara merah putih. Pemerintahan yang dipimpin oleh Lapian itu pemerintahan merah putih, gitu. Nah, sayang sekali keberhasilan luar biasa di awal gerakan kudeta mereka itu rupanya sempat membuat mereka lengah. Memang mereka tentu saja tidak mungkin bisa menaruh curiga bahwa bisa ada upaya untuk membangkitkan kembali kekuatan kolonialis di kalangan militer, itu para perwira dan bintara ex-KNIL itu. Pemerintahan Indonesia Merdeka di Sulawesi Utara itu hanya tegak selama 25 hari. 11 Maret itu dinyatakan berakhir karena sekutu kembali mengundang mereka untuk berunding di atas kapal Withain, tapi justru hanya untuk menjebak mereka satu persatu. Para pemimpin merah putih dijebloskan di dalam tahanan.